Banyak negara-negara tetangga marah sama Arab Saudi. Bodoh amat bagi Arab Saudi. Kau mau atur-atur gua, kata Arab Saudi ini. Kau mau atur-atur gua, besok tahun depan kau nggak bisa naik haji. Nah, makanya tidak ada negara yang berani terang-terangan di media sosial melaknat Arab Saudi, mendemo Arab Saudi. Tidak ada satupun negara yang berani mendemo Arab Saudi. Kenapa? Takut, Bapak Ibu. Takut sama Arab Saudi. Kenapa takut? Kalau tahun sekarang kau ada negara yang demo Arab Saudi, tahun depan pasti negara tersebut tidak akan bisa naik haji. Ini Bapak Ibu sebenarnya. Makanya tidak ada satupun negara yang berani mendemo Arab Saudi. Bagaimana Pangeran Arab Saudi membangun hubungan diplomatik dengan Israel, membangun hubungan bilateral dengan Israel, kerjasama dengan Israel. Bahkan ada negara yang menembak roket ke Israel, dihadang oleh Arab Saudi. Pum, dihadang oleh Arab Saudi, Bapak Ibu. Apakah kita pernah melihat ada negara yang mendemo Arab Saudi? Ada? Coba tunjukkan kalau ada. Negara mana yang berani demo Arab Saudi? Kelompok mana yang berani demo Arab Saudi? Kelompok tersebut tidak akan bisa naik haji. Kalau berani demo Arab Saudi, tidak akan bisa. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Saya akan baca satu komentar lagi Bapak Ibu ya. Calon aso neraka. Calon aso neraka itu Bapak Ibu artinya calon penghuni neraka. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan kita sudah diselamatkan. Tidak ada neraka. Orang Kristen itu tidak akan masuk neraka. Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tinggal dalam firman Tuhan, itu hidupnya terjaga dunia dan akhirat. Ya. Orang yang berada di dalam firman Tuhan, hidup orang itu selamat dunia akhirat. Jangankan masuk neraka. Jangankan masuk neraka. Azab kubur saja kita orang Kristen tidak akan kena, Bapak Ibu. Hidup kita itu menjadi berkat. Di dunia hidup kita menjadi berkat. Hidup bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Di dunia kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bertemu, hidup orang di dalam Tuhan pasti menjadi berkat bagi orang banyak. Pasti Bapak Ibu, kita menjadi berkat. Makanya sebagaimana yang saya katakan tadi, saya bangga sekali, sangat bersyukur bisa percaya kepada dia, di mana dia mengajarkan satu hal kepada kita semuanya. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini tidak ada Bapak Ibu di ajaran orang-orang yang caci maki pakai bahasa Aceh itu, tidak ada. Ya, kasihilah sesamamu manusia itu tidak ada, saudaraku. Buktinya tidak ada apa, Bang Pendi? Mereka tidak akan mau memberikan salam kepada kita. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang memakai hati nurani, tidak peduli dia. Dia pasti memberikan salam, maupun tidak seagama, maupun tidak seiman, maupun tidak seakidah, tetap dia berikan salam. Tetap orang itu jawab salam. Kenapa? Karena salam itu doa, saudaraku. Assalamualaikum, bahasa Arab. Shalom alaikum, bahasa Ibrani. Apa arti Assalamualaikum? Salam sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Shalom alaikum, salam sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Nah, tetapi bila orang itu yang fanatisme terhadap agamanya, dia tidak akan mau
seperti itu Bapak Ibu, dia tidak akan mau memberikan salam. Tetapi di dalam iman kita, iman kekristenan, doakan siapapun. Apalagi kalau kita ketahui orang itu tidak kenal Tuhan, kita harus berdoa bagi orang itu. Kita tahu orang itu tidak kenal Tuhan, kita harus berdoa bagi orang itu. Kita harus menjadi berkat bagi orang tersebut. Bagaimana melalui hidup kita, orang itu mengenal Tuhan. Bagaimana melalui hidup kita, orang itu mengenal kasihnya Tuhan. Jangan melalui hidup kita, nama Tuhan dihina, nama Tuhan dijelekkan. Tapi bagaimana melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kita, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Kemanapun, dimanapun kita berada, Alkitab mengatakan tanah yang kita pijak itu diberkati Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen dimanapun berada, itu hidupnya pasti menjadi berkat. Makanya orang Kristen jangan hanya cuma Kristen KTP, tapi benar-benar Kristen tinggal di dalam Kristus. Ya, orang Kristen yang benar-benar tinggal dalam Kristus, bukan Kristen KTP, hidupnya pasti berdampak. Hidupnya pasti menjadi berkat. Hidupnya pasti menjadi garam. Hidupnya pasti menjadi terang. Maka Alkitab mencatat, hendaklah terangmu bercahaya. Ya, hendaklah terangmu itu bercahaya. Nah, saya suka sekali dengan ayat di mana di dalam kitab Roma dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, pembaharuan budimu itu harus berubah. Saya Bapak Ibu dulu serupa dengan dunia, suka melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Itu saya sering ceritakan. Bagaimana hidup saya sebelum mengenal Yesus. Ya, bagaimana keadaan saya sebelum mengenal Yesus itu. Jangankan menjadi berkat, saudaraku, menjadi batu sandungan bagi teman, bagi keluarga, bagi saudara, bagi sahabat-sahabat saya, menjadi batu sandungan. Tetapi begitu saya percaya kepada Yesus, saya menjadi berkat. Saya menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi sahabat, bahkan bagi orang yang membenci saya ketika ketemu dengan saya, pasti saya menjadi berkat bagi orang itu. Pasti. Ini ada namanya Nyakmat, ya. Longkat kutuokah pendi maletu. Dia tahu saya Bapak Ibu, malu katanya. Itu dulu saudaraku, tidak ada orang masa lalu itu. Ya, tetapi maka saya tadi bilang sama Bang Osman, Bang Osman itu kawan waktu kami masih kecil. Kawan sepermainan. Dia beraninya minta ampun itu. Osman 07, beraninya minta ampun. Orangnya nggak tinggi, tidak tinggi orangnya, sama kayak saya. Pendek-pendek sama, cuma dia lebih putih. Sama. Beraninya minta ampun, sangat berani dia. Tidak takut sama siapapun, tidak takut. Sama malaikat saja dia tidak takut. Itu Bang Osman. Benar. Sama malaikat saja dia tidak takut Bapak Ibu. Itu Bang Osman. Tapi dia sama Tuhan takut. Sama Tuhan dia takut. Saya bersyukur. Setelah saya percaya kepada Yesus, hidup saya diubahkan. Ada pembaharuan budi. Dulunya saya suka menghina. Dulunya saya suka mencaci maki. Dulunya saya suka mengolok-olok. Dulunya pekerjaan saya adalah perbuatan yang memalukan. Hari ini setelah saya percaya kepada Yesus, saya menjadi berkat. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, saudaraku. Dan saya bersyukur orang-orang yang tahu saya dulu, itu melihat saya itu ada perubahan. Cuma tidak berani mengaku, saudara. Ya. Tidak berani mengaku. Ya. Tidak berani mengaku. Tidak ada orang yang berani mengaku, aduh kamu sekarang ya hidupmu luar biasa baik ya. Nggak ada orang yang berani mengaku. Padahal orang tersebut tahu bagaimana saya dulu, saudara. Ini seperti One Shop 1992, Malay keluarga Kahino Gampung Hai Buko. Apa yang membuat malu keluarga? Yang membuat malu keluarga apabila saya masih main narkoba, saya jual obat-obatan terlarang, itu membuat malu keluarga. Saya masuk agama Kristen, apa yang membuat malu keluarga? Saya tidak menghina agama apapun. Ya, apa yang membuat malu keluarga? Saya tidak mencaci maki di TikTok, apa yang membuat malu keluarga? Saya tidak main perempuan, apa yang membuat malu keluarga? Saya tidak terikat dengan narkoba, apa yang membuat malu keluarga? Saya tidak terikat dengan perzinahan, apa yang membuat malu keluarga? Tidak nepotisme, tidak korupsi, apa yang membuat malu keluarga? Hidupku, kata Rasul Paulus,
bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Maka terangku yang ada di dalam hati ini, terang Tuhan, harus bercahaya. Bisa menyinari semua orang yang bertemu, yang berbicara, yang bersahabat dengan kita. Sehingga mereka melihat kita adalah melihat pribadi yang lain daripada yang lain. Mereka melihat saya, melihat kita, Bapak Ibu, bukan melihat kita yang 10 tahun yang lalu. Kak Agnes, terima kasih Kak Agnes. Sudah lama Kak Agnes nggak hadir nih. Sehat-sehat Kak Agnes ya. Mereka melihat kita, Bapak Ibu, bukan melihat kita 15 tahun yang lalu. Tetapi mereka melihat kita, Bapak Ibu, ada pribadi yang memimpin kita. Ini, maka pujian mengatakan, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Sekarang Bapak Ibu, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, langkah kita. Apabila kita berada di dalam Tuhan, tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Maka kita menjadi berkat bagi orang. Kita menjadi terang. Dan nur Tuhan itu akan bercahaya dalam hidup kita. Dan orang melihat kita ketika kita dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketika hidup kita, langkah kita, jalan kita dipimpin oleh Tuhan. Orang melihat kita bukan melihat kita secara pribadi, tetapi melihat Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Bangga. Ya. Bangga menjadi pengikut Tuhan. Bangga menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu. Saya bangga sekali. Hari-hari ini saya selalu berkata, kemarin saya pelayanan di Bandung, Bapak Ibu. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di kota Bandung, tepatnya di Cimahi. Ya, saya kemarin itu di pelayanan di Cimahi, saudara. Dan bertemu dengan banyak orang, salah satunya juga bertemu dengan Bapak Hartono, saudaraku. Itu saya mengajak mereka supaya kita harus berani menonjolkan iman kita. Harus berani kita menunjukkan identitas kita, Bapak Ibu. Kita harus berani menonjolkan identitas kita. Kita harus berani menunjukkan iman kita. Harus berani kita menunjukkan identitas iman kita, saudaraku. Itu kita, saudara. Jadi jangan takut menunjukkan iman. Jangan takut menunjukkan identitas. Karena kita adalah anak-anak Elohim. Kita adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Ayo bagi Bapak Ibu yang belum berani menunjukkan identitas iman, tunjukkan kita punya identitas iman yang luar biasa. Karena ajaran Alkitab adalah ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, itu ajaran Alkitab, Bapak Ibu, berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Maka kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Jangan sembunyi. Jangan sembunyikan identitas iman kita. Jangan, tapi kita tunjukkan. Haleluya. Yang panas bukan air, yang mendidih bukan air panas. Yang panas bukan air, yang mendidih bukan air panas, saudaraku ya. Lagi komentar yang sangat bagus, Bapak Ibu. Danden kah kajut ke Yahudi kaya ngan bakar kafir. Bapak Ibu, Danden. Ini dia orang Aceh. Kita bersyukur, Bapak Ibu, kita tidak perlu ke Aceh sekarang. Orang Aceh hadir di sini, kita beritakan Injil. Kalau kita pergi ke Aceh langsung memberitakan Injil, itu bahaya. Ya, tapi dengan adanya media sosial, orang Aceh sekarang datang ke tempat kita, Bapak Ibu. Ya, orang Aceh sekarang datang ke tempat kita mendengar live kita. Orang Aceh sekarang datang ke tempat kita mendengarkan firman yang kita sampaikan. Orang Aceh datang ke tempat kita mendengar kesaksian saya. Kesaksian yang mengubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Di antara sekian banyak orang Aceh yang nonton, pasti ada 1, 2, 3 orang Aceh yang terbuka pikirannya, yang terbuka hatinya. Pasti itu, saudaraku. Karena apa yang kita sampaikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saya kemarin ke Aceh, itu hanya bertemu dengan orang-orang tertentu. Di media sosial ini, tanpa batas kita bertemu dengan orang Aceh. Dia katakan apa? Kah kajut ke Yahudi. Saya sudah menjadi Yahudi, katanya. Dan menjadi kayu bakar api neraka, kata dia. Bangga. Ya, bangga. Mereka menghina Yahudi, tetapi setiap saat mereka memakai alat-alat Yahudi. Yahudi dihina, Yahudi dicaci maki,
Bahkan mereka berdoa supaya Yahudi dilaknat oleh Tuhan. Sampai sekarang Yahudi menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya, lihat bagaimana mereka menghina Yahudi. Berdoa setiap saat, ya Tuhan, basmi Yahudi, ya Tuhan, laknat Yahudi, ya Tuhan, hancurkan Yahudi. Yahudi garang-garang sekarang. Ya, tidak ada satupun doa mereka didengar oleh Tuhan. Tidak ada satupun doa mereka didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu. Mulai dari saya kecil masih beragama sana sampai saya sudah menjadi evangelis, menjadi penginjil, tidak ada satupun doa didengar. Belum pernah doa mereka didengar. Belum pernah. Oh Tuhan, hancurkan Yahudi. Yahudi berjaya tuh. Oh Tuhan, laknat Yahudi. Oh Tuhan, laknat Yahudi. Yahudi, semakin mereka laknat, semakin Yahudi menjadi berkat. Semakin Yahudi dilaknat, semakin Yahudi jaya. Semakin Yahudi dilaknat, semakin Yahudi menjadi berkat, saudaraku. Lihat, negara-negara yang gersang, ya, negara-negara yang gersang, saudaraku. Ketika disentuh oleh Yahudi, ketika tangan Yahudi menjamah negara yang gersang itu, sekarang negara yang gersang itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan madu, menghasilkan susu. Dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang. Dulunya negara itu miskin, sekarang negara itu makmur ketika tangan Yahudi menyentuh negara tersebut. Artinya Bapak Ibu, Yahudi itu menjadi berkat. Bayangkan, negara Yahudi itu sangat kecil. Ya, mau dihancurkan nggak bisa, bisa dihancurkan sampai kiamat tiba nggak akan bisa dihancurkan Yahudi. Ya, tidak akan bisa dihancurkan. Kenapa? Tuhan menjaga biji matanya. Dan kami orang Kristen, saya secara pribadi setiap doa, setiap malam saya memberkati Yahudi, memberkati Israel. Memang saya tidak suka dengan kelakuan-kelakuan mereka, tetapi saya tidak akan mengutuk mereka. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan siapa yang mengutuk akan dikutuk, dan siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Itu kata Alkitab. Belum ada satupun bisa yang membantah itu kata Alkitab. Ya, ini bukan karangan Pendi Aceh, bukan firman yang keluar dari Pendi Aceh, tapi ini firman yang di Pendi Aceh baca, yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Buktinya saudaraku, negara-negara yang mengutuk Israel hancur lebur. Ya, negara yang mengutuk Israel hancur, Bapak Ibu, berantakan, perang saudara. Itu negara yang mengutuk Israel. Arab Saudi, Bapak Ibu. Sekarang Arab Saudi itu mulai berjaya. Nah, itu Arab Saudi. Banyak negara-negara tetangga marah sama Arab Saudi. Bodoh amat bagi Arab Saudi. Kau mau atur-atur gua, kata Arab Saudi ini. Kau mau atur-atur gua, besok tahun depan kau nggak bisa naik haji. Nah, makanya tidak ada negara yang berani terang-terangan di media sosial melaknat Arab Saudi, mendemo Arab Saudi. Tidak ada satupun negara yang berani mendemo Arab Saudi. Kenapa? Takut, Bapak Ibu. Takut sama Arab Saudi. Kenapa takut? Kalau tahun sekarang kau ada negara yang demo Arab Saudi, tahun depan pasti negara tersebut tidak akan bisa naik haji. Ini Bapak Ibu sebenarnya. Makanya tidak ada satupun negara yang berani mendemo Arab Saudi. Bagaimana Pangeran Arab Saudi membangun hubungan diplomatik dengan Israel, membangun hubungan bilateral dengan Israel, kerjasama dengan Israel. Bahkan ada negara yang menembak roket ke Israel, dihadang oleh Arab Saudi. Pum, dihadang oleh Arab Saudi, Bapak Ibu. Apakah kita pernah melihat ada negara yang mendemo Arab Saudi? Ada? Coba tunjukkan kalau ada. Negara mana yang berani demo Arab Saudi? Kelompok mana yang berani demo Arab Saudi? Kelompok tersebut tidak akan bisa naik haji. Kalau berani demo Arab Saudi, tidak akan bisa. Arab Saudi terang-terangan, Bapak Ibu, kerjasama dengan Yahudi, dengan Israel. Kenapa? Tahu mereka
Israel jadi berkat. Bahkan hari-hari ini kita melihat ada kelompok tertentu di bangsa dan negara kita kedapatan foto bersama dengan orang Israel. Keluarganya diserang. Takut keluarganya diserang. Kalau saya minta maaf, kalau saya salah jangan serang-serang keluarga saya. Artinya Bapak Ibu, berani melakukan tapi tidak berani bertanggung jawab. Arab Saudi berani melakukan, berani bertanggung jawab. Kau macam-macam dengan aku, tahun depan tidak bisa naik haji kau. Tahun depan tidak bisa pergi ke Arab Saudi untuk umroh dan naik haji. Mau apa? Nah, ini saudaraku. Ini fakta, bukan masalah anak durhaka khutbah, bukan anak durhaka khutbah. Sayyidina Ali karamallahu wajahu pernah berkata, ya, di sebuah kalimat Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajahu? Seandainya seekor anjing memberikan nasihat, engkau harus dengar. Sekalipun engkau mengatakan saya ini anak durhaka, tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang sebenarnya. Tidak ada satupun negara yang berani demo Arab Saudi, tidak ada, karena takut, ya, takut diveto haknya, hak hajinya takut diveto. Ini negara ini besok tidak boleh lagi naik haji. Oh, Oke, Bapak Ibu, saya akan nyanyikan dulu pujian Batak ya. Habis itu nanti Bang Nabirong naik, ya, kita akan nyanyi dulu.